Amanat pembina upacara Untuk seluruhnya istirahat di tempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Yang saya muliakan para teladan siswa, guru dan pegawai SMK Negeri 1 Gantar, mudah-mudahan Allah pula yang memberikan kemuliaan kepada guru dan pegawai SMK Negeri 1 Gantar. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Negeri 1 Gantar yang saya banggakan, saya cintai. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, dan hidup kita semata-mata adalah digunakan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada hari ini kita melaksanakan upacara adalah bagian dari ibadah kita ketika kita niatkan karena Allah dan kita mulai dengan membaca bismillah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, saya sangat mengapresiasi pemimpin upacara. Ketegasannya sangat luar biasa, termasuk turah. Begitu luar biasa kokoh, nadanya tegas, tinggi, dan inilah yang diharapkan bangsa, di mana Anda menjadikan dirinya sebagai generasi-generasi yang kokoh, generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang membaja. Karena ke depan sungguh persaingan begitu sangat berat, dan tantangan rintangan yang akan engkau hadapi betul-betul sangat luar biasa dan tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin bercerita kepada Anda. Ada seorang kiai yang begitu sangat cinta dan sayangnya kepada santrinya. Sebut saja santrinya disebut dengan nama A. Dia begitu cinta kepada A, sehingga kecintaan sang kiai kepada santri A ini menimbulkan kecemburuan, menimbulkan ketidaksenangan, menimbulkan ketidaksukaan terhadap santri-santri yang lainnya. Maka ada santri B dan santri C kemudian protes kepada kiainya. Pak Kiai, kenapa engkau begitu sayang kepada santri A? Kenapa engkau tidak tunjukkan kasih sayangmu kepada kami B dan C dan semua santri yang ada di sini? Maka kiai itu memberikan pendapatnya. Anda ingin tahu? Betul Kiai, saya ingin tahu. Baik, kalau begitu saya akan perintahkan santri A, santri B, dan santri C. Perintahnya adalah semua ketiga santri itu diberikan ayam. Tiga-tiganya diberikan ayam yang sama, bobotnya sama, jenisnya sama. Dan yang kedua diberikan pisau. Pisaunya begitu sangat tajam. Maka sang kiai memberikan instruksi dan perintahnya. Apa perintahnya? Anda potong nanti ayam ini, tetapi catatannya adalah tidak boleh ada satupun yang melihat. Saya ulangi, Anda bawa ayam ini, silakan kemanapun Anda bawa, dan Anda bawa juga pisaunya. Potong ayam ini dengan catatan tidak ada satupun yang melihat. Maka santri C berjalan begitu sangat jauh ke hutan. Dia tengok kanan dan kirinya. Dia yakin tidak dijumpai manusia sedikit pun. Tidak ada hewan yang kemudian berkeliaran di sana. Tetapi merasa dirinya belum yakin, maka dia makin maju ke depan, makin ke dalam di hutan itu. Begitu dia sangat yakin, seyakin-yakinnya, maka dia akan mulai memotong, tapi kemudian tidak jadi. Maka kemudian santri C masuklah ke goa, karena dipastikan bahwa di goa tidak akan ada manusia. Maka di goa itu santri C memotong ayamnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana dengan santri B? Santri B berjalan begitu sangat jauhnya, kemudian dijumpailah pantai. Ketika dia di pantai, melihat kanan dan kirinya, pantai ini tidak pernah didatangi manusia sebelumnya. Tetapi tidak yakin bagi dia, khawatir kalau suatu saat ketika masa dipotongnya ayam,
maka ada orang yang sedang berjalan. Maka santri ini kemudian berupaya untuk berada di titik tengah lautan. Dia memakai rakit dan kemudian berada di lautan. Dia tengok kanan kiri dan yakin betul tidak ada sekalipun manusia yang melihatnya. Maka dengan mengucapkan hal yang sama dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ayam itu kemudian dipotong. Lantas bagaimana dengan A? A ini kemudian sama berjalan seperti yang dilakukan oleh C. Dia datang ke hutan, tidak yakin bahwa khawatir ada nanti yang melihat. Kemudian masuk gua pun dia khawatir nanti ada yang melihat. Maka ketika dia ada yang di gua, santri A tidak memotongnya. Kemudian dia berjalan ke pantai, sama seperti yang dilakukan oleh B. Kemudian dia berada di titik tengah dari lautan. Pun ketika dia tidak melihat kanan kirinya ada orang, dia pun tidak lakukan penyembelihan. Maka ketiganya telah usai masaknya, waktunya telah habis, maka ketiganya datang kepada kiai. Sang kiai mengatakan kepada C, Anda potong di mana? Saya potong di dalam goa. Yakinkah engkau tidak ada yang melihat? Kata santri C, saya sangat yakin dan seyakin-yakinnya tidak ada satupun yang melihat saya. Lalu santri B ditanya oleh kiainya, Santri B, di mana engkau menyembelih ayammu? Ayam saya sembelih di tengah-tengah lautan. Tidak ada satupun manusia. Saya tidak jumpai sedikit pun perahu di sana. Maka saya yakin tidak ada yang melihat, maka saya potong. Baik. Lalu kiai tadi mengatakan kepada A, kenapa ayammu sampai detik ini tidak dipotong? Kenapa ayammu masih hidup? Padahal santri C dan B sudah melakukannya dengan baik. Maka santri A mengatakan, ya kiai, instruksimu adalah potonglah ayam ini dengan pisau yang dibawa. Dimanapun boleh dilakukan pemotongannya. Tetapi ada catatan yang kemudian kiai sampaikan pada saat itu. Tidak boleh ada satupun yang melihat. Saya sangat yakin bahwa tidak ada manusia satupun yang melihat saya ketika di gua. Saya sangat yakin ketika saya ada di tengah-tengah lautan, tidak ada manusia pun yang kemudian melihat saya. Tapi Pak Kiai, sungguh Allah melihat saya. Sungguh Allah melihat saya. Mengapa saya kemudian tidak potong? Karena Allah selalu lihat saya. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah, poin yang terpenting dari apa yang saya sampaikan ini adalah bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan adalah apa-apa yang dilihat oleh Allah. Allah selalu tahu apa yang kita lakukan. Baik buruk Allah tahu. Senang tidak senang Allah tahu. Yang ada di sembunyi hati kita pun Allah tahu. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah, saya meminta kepada anda semuanya, berlakulah baik karena Allah ngelihat. Berlakulah yang jujur karena Allah lihat. Bersandarlah kepada Quran dan hadis karena Allah lihat. Jangan pernah tinggalin salat karena Allah lihat. Jangan pernah berkata kasar karena Allah lihat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, dalam belajar, dalam mengajar, Allah Maha melihat. Terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.